الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah salam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurid dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan bi'adadil layali wal ayyam ila yaumi ziham wa ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan pun kita hormati. Khasyiin wal khasyiat, majelis ta'lim khasyiin rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di mana kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah sehingga kita bisa kembali berijtima, berkumpul, berhadir di majlis ta'lim khasyiin yang penuh rahmat dan barakah ini. Harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan asbab dari hadir kita di tempat yang mulia ini Allah tulis kita, Allah tulis kedua orang tua kita, ahli rumah kita, keluarga kita, kerabat jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, dan orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, ke dalam kelompok golongan hamba-hamba Allah yang meraih keberuntungan di dunia pun keberuntungan di akhirah ma'al lutuf wal afiyah. Dan mudah-mudahan asbab dari hadir kita ini menjadikan semua hajat-hajat kita dan hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit zahir, penyakit batin kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita senantiasa di dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah lahir dan batin, sehingga semua kita dan mereka selamat dari segala macam bala, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah, ma'al lutuf wal afiyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita iringkan, kita haturkan, kita pasrahkan, kita kirim dan tumpah ruahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Ini pelajaran penting pada saat ini, mudah-mudahan ini mendatangkan barakah untuk kita dan keluarga, dan energi positif ini terus menerus turun kepada anak cucu dan keturunan kita ila yaumil qiyamah, di mana pelajaran berharga ini termasuk ijazah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkannya. Wa yuqalu, dikatakan, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marrat. Sesungguhnya kubur itu selalu berteriak setiap hari 5 kali. Nah, jadi kubur-kubur kita ini selalu berteriak setiap hari 5 kali. Dan kita siap pun tidak siap,
pasti akan masuk ke alam kubur. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Semua kita siap atau tidak siap, berani atau takut, gilirannya akan sampai ke liang kubur. Karena pada hakikatnya setiap langkah kita, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sebenarnya kita ini bergerak untuk menuju kuburan. Dan setiap hari kain kapan kita akan terus ditenun. Kalau tenunan kain kapan untuk kita itu selesai, maka selesailah riwayat kita di alam dunia ini. Si'inul khasiat rahimakumullah. Mudah-mudahan menjadi kesadaran untuk kita semua. Jadi kata kuburan setiap hari 5 kali ini dia berteriak. Yaqul, katanya, ana baitul wahdah, 1. Aku ini adalah rumah kesendirian. Nah, jadi kelak kita yang suka berteman, kita yang sering berkelekar dengan keluarga, di kamar tidur, di ruang tamu, di depan televisi, di perundaan, di pasar, kita sering senang dan berkumpul dengan teman-teman. Tapi kelak kata kuburan, ketika kita masuk ke alam liang lahat, kita dalam kesendirian. Kada bakawan lagi kena. Maka kada ada kuburan ini di tengah kota, di Pamatang, di tengah Pahumaan, di Pulau Paring. Nah kita seorang aja mencari burung bisa buka. Nah di situ kena awak batang tubuh kita ini dipatak. Nah sadarlah kita wahai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendak kemana dan mau apa kita bawa hidup ini. Aku ujar kuburan adalah rumah saurangan, rumah kesendirian. Faj'al laka mu'nisan, jadikanlah tempat kesendirian ini hiburan untukmu. Nah jadi kita ternyata walau sendirian tapi ada hiburan. Nah rame aja kayaknya saurangan tapi ada hiburan. Ada orang di penjara puluhan tahun sendirian di kamar, tapi sekalinya di kamarnya banyak bener hiburan. Karaoke ada di situ, video game ada di situ. Kada mayu arinya memainakan hiburan ada karasaan sedang 10 tahun keluar. Nah biar banyak kawan, mana sasak, hiburan kada ada, wisi berabut. Satu tumat datang polisi, kada bargul dicatukakannya ke pipi, kada tungkat dicucukakannya ke muntong, kada mija kakinya diandaknya ke ibu batis. Ini biasa sehari aja 10 tahun. Nah apalagi saurangan tanpa ada hiburan, tetapi kubur sudah memberi informasi. Ketika kau masuk ke alam kubur, kau dalam kesendirian, bikin hiburan di situ untuk menunggu hari berbangkit. Karena di dalam kubur lebih lama dari kehidupan ini sendiri. Kita di kubur di dunia ini hidup paling 70-80 tahun itu ketuaan dah. Tapi di kuburan ada yang umurnya sudah ratusan tahun, belum lagi hari kiamat. Berarti lawas dikubur pada hidup. Ini perlu hiburan kita. Makanya kata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zat, siapa masuk kelak ke alam kubur tanpa bekal, pakana lahu katraqibal bahra bila sapinatin. Persis orang yang masuk kubur tanpa bekal kayak orang yang mengarungi samudra lautan luas tanpa kapal. Bayangkan pian unga angihnya beban kada di lautan, nang pulaunya kada terlihat lagi sampai kapan ini berenang. Nah sama di alam kubur ini, kalau kita tanpa bekal sama dengan mengarungi lautan tanpa kapal. Demikian kata-kata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah ujar kubur, ayo bikin
karena kubur ini adalah tempat kesendirian, bikin hiburan dengan apa? Qiraatul Quran, dengan membaca Al-Qur'an. Nah, jadi pada hakikatnya ketika pian membuka lembaran dan lembaran Al-Quran, itu pada hakikatnya pian ini menciptakan hiburan kelak di alam kubur. Wah, aku jar saben hari membaca Yasin aja. Iya, itu bagian dari Al-Quran. Tapi amun Yasin aja itu sama halnya lawan siaran TV RI aja. Kadada RCTI, lalu kadada ya Andin. TV ini 24 jam bilang berita aja ibak. Piala Eropa kadada. Nah tapi amun sebutin TV tapi channelnya kan itu sampai 350 hendak film aja kah nang betimbak seharian ada di situ, hendak film si Unyel artinya nang meninggal pengpaugahnya sudah, paugahnya meninggal, paradinnya meninggal juga. Ayo situ hendak ngapa aja, main bola aja kah 24 jam, nah rame sedikit. Nah itulah Al-Quran. Kalau pian cuma Yasin aja, maka itu sama lawan channel TV, sama lawan TV RI aja bala lawasan. Ini perlu kita surah Al-Baqarah, perlu kita surah Ali Imran, perlu surah An-Nisa. Semua Al-Quran itu ketika kita baca kelak, kata kuburan menginformasikan kita akan menjadi hiburan buat kita. Sesuai kalau lawan dua arwah kita rancak mendengar. Allahumma ja'alil Qur'ana laha, ya Allah jadikan Quran laha bagi mayat nang dikubur bibinian, atau Allahumma ja'alil Qur'ana lahu untuk mayat laki-laki nang dikuburan. Apa jadikan? Nah, Al-Qur'ana munisa, Al-Quran sebagai hiburannya. Ini kita umat Nabi Muhammad saja ini, karena umat Nabi Muhammad saja nang baisian Al-Quran. Napa habar nih Quran kita? Nah, ini bulan Ramadan aja juz amma kada hatam. Atau imbah bulan Ramadan selama tinggal Al-Quran. Wah, aku jujur tajudnya kada pas, panjang handapnya kada tapi bisa. Itu untuk pian tetap baca karena lipal pian itu. Jangan pian karena itu lalu Quran nggak ada pian baca, itu ngarannya karena trik syaitan. Nah amun bubuan kari membaca kayak lipel pian maka salahan. Jadi tetap baca Al-Quran. Wah, aku jar kada bisa membaca Quran, kada bisa lalu baca Quran. Nah buka tetap karena memandang Al-Quran menjadi ibadah. Biar aja buka aja, soalnya jar cucu terbalik kayak jar aku merasain yang berbalik presiden itu indah kalah ngarannya. Buka, jangan dirandam Qurannya, banyunya diminum, itu loh buat ngarannya. Nah apalagi yang sudah bisa baca Quran, buka Quran. Seberapa pian membaca Al-Quran sebegitulah kelak menjadi hiburan untuk pian di alam kubur. Ini 4 besi Quran di rumah, sabu buting nggak ada buka. Wasi aja gin lah mun betager, mun wasi Tuhan ini betager bisa memingit. Wasi tuh mana wasi lawan Quran keramatnya. Tahibat Al-Quran, jadi wajar aja di rumah itu ada nahas, maandak bilang ini Quran di atasnya maka kopiah buruk. Kopiah buruk kurang lebih kakamben. Manda Quran kada di atasakan, tumpukannya kalah lawan buku-buku atau majalah-majalah yang lain. Ini akan menyebabkan nahas di dalam rumah itu. Dibukai Quran. Amun hendak kita dapat hiburan di dalamku, nah selesai. Nah, nang kita mengaji ini nah, sudah tahu informasinya, belum tentu kayaknya dapat taufik dari Allah. Apalagi nang ada turun mengaji. Jangan menghadang bulan Ramadan aja Quran ini. Ya memang kita pol di bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran.
Tapi jauh dari itu, di luar Ramadan pun kita buka Al-Quran dan kita dapat rahmatnya Allah. Di akhir surah Isra itu itu bagus banget dibaca di rumah tuh. Maka aura positif akan menyebar ke setiap rumah dan penghuninya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ujar Abi Hurairah, aku diajari Nabi dengan amalan ini pagi dan sore, yaitu aku baca tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Maka aku, ujar Abi Hurairah, tidak lagi disentuh kesedihan sepanjang hidupku. Jadi bila dibaca itu tawakkaltu al hayyil ladzi la yamut walhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada sampai akhir. Itu Abi Hurairah. Jadi kada ada lagi keburukan aku lihat di rumah itu. Di rumah tempat aku tinggal nih, ujar Abi Hurairah, kada ada lagi keburukan yang mempergauli aku. Jadi bilanya buruk orang itu hendak mendekat lawan kita pasti terlimpar. Karena kita tidak lagi disentuh oleh keburukan. Ini asal kita bisa hijib itu. Atau kita Quran memang amalan. Makin banyak Quran kita baca, makin banyak hiburan kena. Kan rame aman banyak hiburan. Munya kena tontonan TV bakaruki siden. Maka pulang lagunya suka pilih Mikijit ada. Arwah Rumah Irama udahnya lagu Arabik ada. Nostalgia bahari lagu nang Ipita Mala ada. Pokoknya banyak amun lagunya, lagu sabubutingannya Madu dan Racun muyak jadinya. Madu dan Racun bahari lah jelas. Madu, bilanya madu pasti di tangan kanan, bila racun pasti di tangan itu bahari. Ini kada jelas lagi. Bisa aja di tangan kanan orang lain itu racun, di tangan kiri orang itu pun racun. Zaman ini kada kau ditangguh lagi, pina baik, pina lama pohon gulu, soalnya hungang orangnya. Ini zaman ini mah luar biasa zaman ini, berat ini. Bila ada kepentingan yang ada baik lawan orang nama amalkan itu pasti terlimpar, karena Allah tidak akan mendekatkan kepada orang itu sesuatu yang buruk. Bila dibaca akhir dari surah Bani Israel atau surah Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi Yasin tetap kita baca, Waqiah tetap, Tabarak tetap, tapi yang lain-lainnya pun tetap kita baca. Maka ujar kubur itu akan menjadi hiburan kelak kena di dalam kubur. Bayangkan kena orang yang masuk dalam kubur kada pernah bersentuhan lawan Quran. Kayak apa sumpaknya di kubur kena. Ya nang disukung kena. Nah mun ingat juga anak buah baca Yasin nya minimal malam Jumat hanggan arwah abah. Amun ingat. Nah karena ini dalam kegelisahan perlu hiburan ya nang kita orang-orang tua bahari 3 malam membacakan Yasin dulu, mengirimi supaya ini jangan gelisah, ada hiburan. Nah kemudian kena 7 hari menyalawi mematang 30 ma 40 hanyar kena 100 hanyar kena mahaul 3 kali haul, selamat tinggal kita bakal hilang tanpa pesan. Kita juga nang harus banyak beisi ATM. Ayo tampil hidup nih Quran dibukai enak Quran. Ini nah informasi kubur sudah. Amun hendak banyak hiburan maka jadikanlah bacaan Al-Quran. Kemudian lagi yang kedua ujar kubur, wa ana baitul zulmah, aku inilah tempat kegelapan. Allah, kita nampak tuh listrik ini ya kalau nah benyala
sajam gin mati listrik, macam-macam di status WA sudah lunuh es jar. Kepanasan orang bahari kada tahu arti lunuh es, yang ada depo suabe listrik. No, apalagi kayak kita ini ya Allah patuh tarang, patuh belistrik, macam-macam berbuat ke dalam kubur kena, sedangkan kubur informasinya ujar kubur, aku adalah tempat kegelapan. Kayak apa pengapnya? Allah keren. Nah kayak apa caranya supaya kubur ini bercahaya? Biar diandaki lampu kristal karena dikubah kita tetap gelap kubur itu, karena lampu dunia kada akan menembus kepada alam barzakh. Kalau kena kayak mun abah mati kena tarangnya kan kuburku kena lampu kena 100 watt bertahan lampunya kena tetap gelap. Nah kayak apa caranya supaya kubur ini terang? Ujar kubur sendiri mengatakan panawirni bisolatil lail, berilah cahaya kuburku ini, ujar kuburan, supaya jangan gelap. Dengan apa? Dengan salat malam. Nah ini jadi ketahuan gelap-gelapnya kubur nih kena bila nang kada suah sampai yang tahajud. Nah yuh kada pihak situ lagi jauh tahajud subuh gin malandau 5 udah cucuk. Nah ada bercucuk nih udahnya sekali seumur hidup tuh bang ada malandau subuh. Jadi amunnya 360 subuh setahun nih sekali aja. Jadi 359 subuh sedang malandau. Pandir makrifat makan gancang. Bisa carian ada usianya di sini nek. Allah karim. Gelap kena kuburan. Gelap. Ini nah. Kayak apa lama kamu kita nih sampai yang tahajud. Sampai minimal artinya sebelum subuh itu nah udah bangun kita orang bertahrim. Itu minimal bangun minimal dah. Barang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali kegantian sampai yang 2 rakaat gitu. Jakata maka amun orang ini pembangun tengah malam ingar maling ini nang maling hakun masuk itu kalau ketujuh malandau subuh. Makanya orang nang beruku ini bagus. Kenapa? Ada kemalingan rumahnya nyebatok aja saben malam. Jam 2 main debak aja anu ini jar maling ada kalau dimasuki rumah orang nang ini bangun aja si Den. Kohol nang batok dia tuh ya tetap sudah mencucul 3 bila habis. Ayo ha dan selamatan kita bertahan. Nah inilah jadi amun di dalam keterangan sini nah kadada memberi cahaya di kuburan ini kecuali sembahyang malam. 2 wa ana baitut turab, aku ini adalah rumah tanah. Allah karim. Rumah tanah biar kumaro pian tanah purai tanah juga apalagi basah lamuk ini najul kubur nah percaya ada percaya memang percaya kita karena sudah ratusan kali kita menyaksikan saudara bahkan ayah kita sendiri bahkan kai atau nini kita sendiri bahkan kita sendiri yang turun kali yang lahat mau ulur si arwah ini. Kenapa kita masih belum mengambil pelajaran tentang itu bahwa kita pun akan seperti itu suatu kelak. Allah. Nah aku ini rumah tanah ujarnya pahmilil piras, bawa aku ini kayaknya tilam, bawa aku ini ranjang, bawa aku ini tilam alga alpiras. Nah supaya kayaknya nyaman berabah pahmilil piras. Apa ini? Wahwal amal saleh, maka ranjang kita, maka tempat tidur kita adalah amal-amal saleh. Macam-macam ini. Jadi kada ada ruginya kita ini berbuat kebaikan, kada ada ruginya. Karena pada hakikatnya itu maulah kita tilam. Maka tilam ini pulang masya Allah, amun tilam aja lah kandal tapi kada ada berselimut.
ada nyaman juga. Ulas tilamnya lembut, kena selembut amal saleh kita. Insyaallah. Ada gugulingnya, lain di hotel tuh ada guguling pian. Mun pian ini rancak ke hotel kada ada di kamar hotel tuh guguling kada ada. Kenapa? Karena guguling yang hidup disediakan setiap hotel itu. Nah, jadi bisa-bisa aja memesan gini tak. Makanya pian belinya masuk hotel betakun ada gugulingnya jadi ditawakan resepsionis. Ada. Karena di hotel ini memang disediakan guguling hidup. Nah, nyaman kalau ini dikubur kayaknya nah amal saleh. Allah karim. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Wa ana baitul afai. No sekalinya lah ujar kubur bubuhan pian. Aku ini adalah rumahnya binatang-binatang. Afai itu binatang-binatang melata. Afai itu. Aku ini adalah rumah binatang melata. Apa binatang melata ini? Ular, kala, cacing, ya gitu. Oh ini kena habis bakar rebutan kena ular, cacing, kala, waliyadzubillah. Aku tempatnya kena ujar kubur. Pah militer yaka maka ulahlah penangkalnya. Bahwa penangkalnya kena supaya cacing ada beparak, ular ada beparak, kala tidak mendekat, bawa penangkalnya. Apa penangkalnya itu? Wahwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqud dumu', yaitu penangkalnya dua hal. Sering kita membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah ini penangkalnya kena. Jadi hendak makan ingat akan bismillahirrahmanirrahim. Hendak berbaju ingat akan bismillahirrahmanirrahim. Hendak berbuat kebaikan apapun ingat akan baca bismillahirrahmanirrahim. Maka ini adalah penangkal supaya ular, kala, binatang-binatang melata tidak mengerumuni kita ketika jasad kita terpendam di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah ihraqid dumu', seringlah kita menangis. Biar ambun mata kita nih ketika kita membaca Allahumma anta rabbika sayyidul istighfar. Terkenang kesalahan kita, terkenang amun kadada ampunan Tuhan lawan aku banyaknya dosaku, terkenang perbuatan-perbuatan jahat kita, lalu menitis mengambun mata kita, apalagi sampai menitik na kayak kapal lalat, maka ini akan memadamkan api neraka. Atau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah umurku makin bertambah, sadarku belum ada. Ini apa yang dipertahankan dalam hidup nih? Sebenci-bencinya pian kepada siapapun dalam hidup ini, kada mati kan pian, malah menambah pian itu akan kena serangan jantung. Lebih baik kita ini pemurah, peramah dalam hidup ini. Karena murah dan ramah ini menyenangkan dalam kehidupan. Apalagi yang kita cari dalam hidup ini? Apalagi masa lalu kita kada kayak orang. Hanya 4-5 bulan nih nang ke-7 dilanggar. Mun bahari ke-7 melanggar. Apa lagi? Ayo. Dahulu kita banyak duit, berpuya-puya. Hambur-hambur duit nak ada juntrungannya, dan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, karena pada hakikatnya data itu ada di hadapan Allah. Nah bayi ini berbuat kebaikan lawan duit nang itu maka kada wani. Amun mati langsung otomatis berpindah tangan duit itu menjadi hak ahli waris. Tasarahnya aja lagi nih. Anak diganangnya kita nang bakas mengumpulkan duit nang itu, kada ada urusan ampunnya.
Mau anjir pupurunnya ikan mah anjir abah meninggal makan nukarin ada urusan ampun ku kalau nejinya duit nih seorang makan Mbak Arif makan gagatas saja takun patah gigi palsu nukar agar kedah akun apa siang malam kita pada tahu di burit kada tahu di kepala usaha aja bagus bang sedikit itu pada kada tahu diburi kalau di kepala guring aja itu lain pulang minta Allah karim. Nah amal saleh apa untuk menangkal atau penawar dari binatang-binatang melata ini tadi adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim dan wa ihraqid dumu wa ihraqud dumu dan menitiskan air mata wa ana baitu su'ali mungkarin wa nakirin. Nah ini pulang dan aku ini adalah rumah pertanyaan mungkar dan nakir. Allah karim diinterogasi mungkar nakir kena tang kita membuat kena di alam kubur dipatak kurang dibuka orang kena ini kan betutup kayak itu nih muka kita ya Allah nih mata bekapas muntung dibuka enak nah dikeluarkan hidung kita nambah besumpal kapas itu digacakakan ke tanah pas kayaknya kita sadar dengan kematian karena pada hakikatnya bahwa kehidupan dunia ini adalah mimpi wan nasu niyam jadi apa yang kita miliki ini mimpi aja berataan makanya hidup kita ini bermimpi. Ada yang bermimpi anak babini ngaranya gitu bermimpi ada mau jadi nyata impian ada nang kisah babini ampat dan sekali bangun aram salawar kita jarat mati. Nah ini mimpi hidup nih seapapun pian banyaknya duit seapapun nyamannya hidup mimpi seapapun sakitnya kehidupan pian di alam dunia itu pun mimpi faidza matu intabahu baya sudah mati hanya kita terbangun itulah lahiyal hayawan sesudah kematian itulah kehidupan sesungguhnya bila sakit sejaganan bila nyaman sejaganan jadi ada apa dunia nih mimpi ada yang mimpi jadi raja mimpi juga ada yang mimpi jadi gubernur mimpi baya bangun tatap baya besiang iwak pulang gawian mimpi hidup nih makanya kita nih banyak bermimpi apa yang kita pertahankan mudahan Allah jadikan kita ini baik lahir batin kita baik hidup kita baik dan berakhir karena meninggal dunia dalam keadaan baik Allah karim. Nah ini jadi aku di pertanyaan mungkar dan nangkir karena tempatnya fa'aksir ala dhahri qaula maka perbanyaklah di atas punggungku ini ya ini nah kita nih di atas punggung bumi kayaknya akan masuk ke dalam perut bumi apa yang diperbanyak di atas punggungku ini qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah makanya ujar Ibnu Abbas siapa membaca la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah maka 24 jam sehari semalaman ini dosanya kepada Allah akan diampuni. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu 12 huruf. Coba pian hitungi ha. Lam alif 2, ilaha 3 tambah 2 5, illa 3, alif lam alif 3, 5 tambah 3 adalah 8, Allah 4, 8 tambah 4 12. Amin. Nah Muhammadun bang 4, mim ha mim dal rasulu 4 2 ra sin waw lam 4 tambah 4 adalah Allahnya 4 2. Nah hidup ini 24 jam. Berarti bila orang dari Ibnu Abbas selalu senang membaca la ilaha illallah, berapa kalikah la ilaha illallahnya hujungnya dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah.
maka dosanya 24 jam kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak bilanya suka ini, pertanyaan mungkar nangkir tidak akan berlaku. Nah ya kita nih nang bertahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kita ratib atas ini nang paling banyak adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, coba yang ada pulpen kah? Jam ini lah, pulpen timbe ya. Nah, ini kan jam kita ini kan sudah ulun anwakan lah di jam nih. Nah, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Berarti di sini 11, 10, 9, 8, 7. Nah, ya kalau nah berarti di sini kan ini jam ngarannya nah bulat, jam bulat 12 ya kalau. Nah ayo pian 11 tambah 1 berapa? Nah 12. Begitu pula 10 tambah 2 bang. Nah 9 tambah 3 bang. Nah mah hanya raja aku tahu jar, hanya raja jua ini belajar. Nah kemudian mau 8 tambah 4 bang. Nah anehnya leh. Nah kemudian 7 tambah 5 bang. Nah 12 taros. Kemudian pulang amun behireng bang 11 kurang 5 berapa? 6. Nah begitu pulang 10 kurang 4 bang. Nah 6 pulang. Kemudian berapa? 7 kurang 1 ke atas ini pulang 6 juga. 8 kurang 2 kah? 6 juga. Nah berarti 12 kehidupan ini akan dijawab dengan rukun iman yang ke-6. Maka hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah jam hanya rajib ini tak pikir aturnya bayar lo nulun ini. Ayo ini nah antek kelak 12 taros. Nah maka kehidupan kita ini akan diampuni Allah dari segala dosa dan kesalahan apabila kita ini membaca la ilaha illallah Muhammadur. Makanya Rasulullah itu dipilih oleh Allah lahir pada tanggal 12. Untuk apa? Untuk menyempurnakan 12 sendi. Apa 12 sendi ini? Yaitu 1 rukun iman, ada 6. 2 rukun Islam, ada 6 tambah 5 11. 1 rukun ihsan, maka jadi 12. Nah rukun iman ada berapa? Ada 5. Rukun iman 5 kah? Nah apa nang nomor 6 ini ya? Percaya nang baik lawan buruk datang dari Allah. Nang ada nih manang ada nang percayanya nang baik aja, nang percaya nang buruk ada percaya sarik lawan orang. Siapa jar nama anda kibatu di sini habis aku tati lantang, kalau aku tampilin makan berarti rukun iman 5. Beliau sudah memacah ayam alhamdulillah terima kasih Allah, dihantamnya oleh musang ayamnya buah musang, berarti rukun iman 5. Bini lihum senangnya, bini masam sariknya, berarti rukun iman 5. Laki memberi duit bilang iya, laki kadang memberi burit sarik pulang, rukun iman 5. Nah ada nih aja 5 berarti rukun iman. Maka nang nomor 6 ini nang menentukan sabarataan. Nah sedangkan rukun Islam ini berurutan, makanya ada hukum tartib. Rukun ini kan ada rukun wudu ada 6. Di antara rukun nang 6 itu tartib. Kada sah amunnya belum sah membasuh muha lagi langsung
menyapu kepala kada sah. Ini menyapu kepala ini setelah sah membasuh tangan. Tangan ini sah apabila sah membasuh wajah. Wajah ini bisa sah apabila ada nih, ini tertib. Ini ya Allah, langsung sidin ke haji sambayang kada. Langsung sidin ini ke haji puasa kada. Langsung sidin ini ke haji bejakat kada. Langsung sidin ini ke haji, Masya Allah, sambahyang 5 waktu kada, puasa kada, bejakat kada, pandir makah pak ianya, itu kada tertib kemarinnya. Baca carian ada nusia nang ini nek. Mudah-mudahan kita ini dapat rahmat Allah. Nah di dalam sambahyang itu kan ada nang kada dibulihakan bepandir, ada kecuali hal-hal yang mendesak. Nah sama ini orang nang haji, orang nang zakat, orang nang puasa, ada hal-hal yang kada boleh kita berbicara. Nang secara umum memfitnah, nang secara umum menggibah, batal. Nah untuk semua itu agar kita selamat dari pertanyaan mungkar nangkir, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapakah la ilaha illallah? Maka la ilaha illallah tadi 12, Muhammadur Rasulullah pun 12 tambah 12 20 4 tambah 2 nah sempurna rukun iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini buntut dan dipikirkan ditimbak. Ini angka nang ini nah. Insyaallah. Nah lah antik leh. Jam ini nah 12 saja. Makanya Nabi itu dipilih lahirnya 12. Kada dipilih tanggal 13 karena orang-orang Eropa, orang-orang Barat 13 itu mereka yakini adalah angka sial. Makanya lihat aja biar naik pesawat kada ada bangku tuh nomor 13. Biar takutan ya. Angka 13 ini angka sial oleh orang-orang Eropa. Oleh orang-orang Indonesia angka 13 itu adalah angka rahmat. Kenapa? Karena di 13 itu dapat gaji ke-13. Oh, ini hebatnya orang Indonesia nih. Ditunggu-tunggunya benar 13 nang ini. Ya Allah. Amun mengacam pemerintah bilang pak iyanya orang Indonesia nih. Tapi amun sudah berbagi duit BLT sasak BRI. Duitnya diambil, pemerintahnya dicacinya. Kada hungang inilah. Mudahan jamaah kita ini jangan kayak itu. Kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur jiwahi ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niatakan ini supaya aku selamat. Kenapa gerang? Lium kinalaka antujiba, supaya kalimat ini karena apabila ditanya oleh mungkar nangkir kita bisa menjawab. Marabbuka Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun Nabi. Wah macam-macam pertanyaan sampai Nabi Ibrahim pun ditanyakan oleh lawan kita. Siapa Nabi Ibrahim ini? Wa Ibrahimu khalilu abi wa anna ishtu wa mutu ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duduk kayak kita mendengarkan mungkar nangkirnya kelihatan nek di ujung situ. Kayak apa kayak naleh. Kita aja gitu namun gugup mahapal dan masuk ke kantor polisi kada ingat lagi hafalan. Siapa kamu? Jarano menyambet bin itu udah ingat lagi. Saya gugup polisi aja nyerta. Apalagi mungkar nangkir polisinya gitu dihukum makannya oleh mungkar nangkir kena ada urusan bilanya salah. Nah kemudian bab yang ke-11 bizikri nidai ruh ba'dal khuruj. Ini karena ada panggilan-panggilan ruh ketika ruh ini sudah keluar dari jasad. Seperti apa karena kita melihat mayat ini berabahan di tengah ruangan betutup tapi bahalai ada karena galas besi banyu ditutupi surah Yasin di atasnya kita berjarat ruh kita keluar.
Nah bejingo kurang mah arwah jorang hanjarnya aku tadi di pasar bertemuan. Kenapa presiden ya serangan jantung. Makanya orang yang sudah mulai lemah jantungnya itu rancak masuk angin. Yang satu mah cucuk biar belokok. Cabut angin itu jantungnya lemah. Hati-hati nih biar bina waktu masuk angin nih biar lamak orangnya. Makanya Al-Quran itu menjelaskan supaya haulain kamilain liman arada yutimar rada'ah, menyusu itu cukup pakan 2 tahun untuk anak-anak bayi. Supaya apa hikmahnya? Supaya orang itu kada kena serangan jantung. Kuat ini. Nah, jadi bilanya ada orang yang meninggal karena serangan jantung, urut aja kehidupannya lagi harus pasti kurang tuh dari 2 tahun menyusu. Nah maka wayah ini bibinian ya kalau indah bener lanjut susu 3 bulan 4 bulan karena begawi di kantor, begawi di bank, begawi di ini. Susunya diandaknya di kulkas saja lagi. Nang laki dikinum, nang laki mati susu kambing pas menganak nang laki. Diganti lawan susu sapi weh ini ya nah kayak sapi kalau kawan anak tuh cuma ada nih bang usianya nah bahari 1 tahun 2 tahun menyusu. Jadi itu hikmahnya supaya jangan karena serangan jantung. Allah keren. Nah ini kayak apa kayaknya. Nah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi nang bagus saja ya tuh di gang sini nih indah seminggu sekali. Belum kada mengharapkan biar anak datang kada hendak 1 bulan juga di kampung ini ampar tikar sini ya ada hakun juga bukan gang sini lagi nah hendak payahnya aja bang pengajian hendak 1,5 bulan sekali pulang musul dijarakan bener nenek ampihan aja udah ada bapak juga bagus lagi ulun ke 7 aja juga tadi jadi duit juga. Allah karim mudahan dapat rahmatnya Allah, mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.